kita mulai. Miss absen terlebih dahulu ya. Raina Melani, Devi Amalia Kusuma Dewi, Nurba Intan, ya hadir semua ya untuk hari ini. Oke, before we start our lesson for today, pray being al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai masuk ke inti pembelajaran, Miss akan melakukan ice breaking. Kalian ikutin apa kata Miss ya. Jadi kalau Miss bilang good morning, kalian cukup tepuk tangan 1 kali. Bagaimana? Kalau Miss bilang good morning, tepuk tangan 1 kali. Oke? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kalau Miss bilang good afternoon, kalian tepuk tangan 2 kali. Bagaimana? Tepuk tangan 2 kali. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good morning. Good afternoon. Good morning. Good afternoon. Kalau Miss bilang good night, kalian tepuk tangan berapa kali? Setengah. Soalnya kalau good night itu waktunya tidur. Nah, good night. Nah, seperti itu jadinya ya. Kalau good morning, good afternoon, good night. Gak jadi. Seperti itu ya jadinya. Cukup ya untuk ice breaking hari ini. Nah, untuk pembelajarannya kita masuk ke inti pembelajaran kali ini. Ada yang tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Baik, jadi hari ini materi kali ini kita akan membahas report text, melanjutkan jenis-jenis teks yang minggu lalu udah kita bahas. Ada beberapa jenis teks ya yang kemarin itu. Siapa yang masih ingat? Ya, pertama kita membahas tentang just argumentative, yang kedua kita membahas tentang text description, dan yang ketiga hari ini kita akan membahas tentang report text. Ya, report text, apa sih Miss report text itu? Nanti kita akan bahas definisinya. Nah, di sini ada table of content. Table of contentnya pertama kita akan membahas definition of text report. Yang kedua kita akan membahas tentang generic structure of report text. Yang ketiga kita akan membahas tentang purpose of report text. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang language feature of report text. Yang pertama tadi, apa sih Miss report text itu? What is the report text? Report text itu is it text with present information about something. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi apa sih Miss itu report text? Nah, report text itu menyajikan informasi secara apa adanya atau sebagaimana adanya yang telah melalui hasil observasi dan analisis yang sistematis. Jadi intinya report text itu mendeskripsikan sesuatu secara apa adanya atau secara fakta. Makanya ada yang bilang report text itu adalah factual report. Ya, karena memang report text itu sendiri menjelaskan hal-hal yang umum tapi secara fakta gitu. Nah, ada 2 jenis teks yang mirip sekali dengan report text. Karena tadi kita sudah membahas beberapa jenis teks seperti argumentative dan descriptive text, dan sekarang adalah report text. Ada yang bilang descriptive text itu sama loh Miss sama report text. Emang apa sih persamaannya? Sama atau beda gitu ya. Report text dan descriptive text itu adalah jenis teks yang berbeda. Miss ingetin ya, itu jenis teks yang berbeda. Apa sih memang Miss bedanya? Nah, report text adalah describe something in general, sedangkan descriptive text itu describe something in specific atau objektif. Nah, kalau yang report text itu objektif, kalau yang descriptive text itu subjektif. Apa sih Miss objektif dan subjektif itu? Nah, kalau yang report text itu menjelaskan sesuatu secara umum atau general. Jadi nggak ada opini dari orang lain. Ya, misalkan seperti cats. Cats ya itu adalah gambaran umum tentang kucing. Sedangkan descriptive text itu menjelaskan sesuatu secara spesifik. Semisal my cat. Nah,
Kenapa my cats disebut descriptive text? Kenapa nggak disebut report text? Ya karena di situ ada kata my. My itu berarti memiliki arti tentang kepunyaan. Nah, itu menjelaskan si kucing itu secara lebih khusus. Makanya itu disebut dengan descriptive text. Nah, yang kedua ada generic structure of report text. Ada berapa sih Miss generic structure of report text itu? Ada dua. Yang pertama ada general classification dan yang kedua adalah description. Nah, general classification biasanya itu terdapat pada kalimat pertama atau terletak pada paragraf pertama yang menyatakan klasifikasi aspek mengenai hewan, tumbuhan, tempat umum, benda, dan lain sebagainya. Sedangkan description itu merupakan bagian dari general classification karena di bagian description itu membahas tentang sifat-sifatnya, bagian-bagiannya, atau ciri-cirinya. Intinya description itu memberikan gambaran secara detail terhadap general classification tadi yang di awal paragraf. Semisal general classification-nya membahas tentang cats seperti itu. Nah, si cat itu termasuk ke dalam general classification. Lalu bagian paragraf keduanya membahas tentang bahwa kucing itu warnanya putih, kulitnya halus. Nah, itu termasuk ke dalam description karena membahas tentang ciri-ciri kucing tersebut. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, di sini ada purpose of report text. Kenapa sih Miss? Ada tujuan dari report text itu apa gitu? Tujuannya itu adalah menyampaikan informasi tentang sesuatu secara apa adanya. Sama seperti definisinya, karena memang tujuannya ya memang itu memberikan informasi secara faktual, secara fakta, tidak mengada-ngada, tidak dilebih-lebihkan ataupun tidak dikurang-kurangkan. Nah, informasi yang dideskripsikannya juga meliputi seperti gejala alam, hewan, tumbuhan, tempat umum, dan benda lain sebagainya. Seperti itu. Ya, yang terakhir kita akan membahas tentang language feature of report text atau yang biasa kita sebut dengan unsur kebahasaan. Ada berapa sih Miss unsur kebahasaan dari report text itu? Ada 5. Yang pertama ada general nouns, yang kedua ada relating verb, yang ketiga itu ada action verb, yang keempat itu ada use present tense, dan yang kelima itu ada use of technical term. Yang mana yang general nouns itu adalah kata benda yang sifatnya umum. Nah, yang biasanya itu ciri-cirinya itu ada huruf S yang menunjukkan bahwa topiknya itu lebih dari satu atau jamak. Contohnya adalah hunting dogs, seperti contoh yang berikut, hunting dogs. Nah, dia akan menceritakan anjing pemburu secara umum. Walaupun dia jamak, tapi dia menceritakannya secara umum. Nah, kalau my dog bukan text report text lagi termasuknya, karena dia sudah menggunakan kata-kata khusus. Ada kata my, walaupun dia ujungnya ada s, tapi dia ada kata my yang memiliki arti kepunyaan. Makanya itu disebut dengan descriptive text, bukan report text. Nah, yang kedua ada relating verb atau yang biasa kita sebut dengan to be. To be itu ada am, is, are. Nah, contohnya di sini adalah molecules are tiny particle. Di situ ada kata are-nya. Makanya di situ disebutnya relating verb. Nah, yang ketiga itu ada action verbs. Apa sih Miss itu action verb? Action yang dideskripsikan, yang dideskripsikannya itu adalah benda mati ataupun benda hidup. Semisal contohnya di sini action verb-nya adalah bird can fly. Nah, di sini menjelaskan tentang action verb. Action verb-nya di situ adalah kata kerjanya adalah fly, terbang. Jadi kan menceritakan tentang, mendeskripsikan tentang kebiasaan. Nah, si action verb itu
action verb yang bird can fly itu, fly-nya itu disebut action verb karena dia memiliki kebiasaan yaitu terbang. Nah, yang keempat adalah use present tense. Pastinya karena ini merupakan text report text, jadinya yang menceritakan tentang kebiasaan pastinya menggunakan time signal kayak often, usually, always, and other. And the last, use of technical term. Yang kelima ini apa sih? Misalnya, yang kelima ini biasanya beberapa laporan menggunakan istilah-istilah teknisi atau yang ilmiah. Semisal contohnya yang di sini, weather contains oxygen and hydrogen. Air mengandung oksigen dan hidrogen. Nah, oksigen dan hidrogen itu termasuk ke dalam use of technical term atau istilah-istilah teknisi atau ilmiah. Seperti itu ya. Jadi, di dalam unsur kebahasaan text report text itu ada 5. Apa aja tadi? Ada general noun, ada relating verb, ada action verbs, ada use present tense, dan yang terakhir adalah use of technical terms. Ya baik, mari kita beralih ke contoh berikut. Contohnya di sini membahas tentang panda. Coba kita analisis general structure-nya yang mana saja. Nah, yang panda is one of the creatures that are hook and fat. Yang betul, yang tulisannya berwarna merah itu disebutnya general classification, dan percis adanya di awal paragraf, dan paragraf keduanya itu disebut description. A large portion of the species original from the bla 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 dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam description karena menjelaskan tentang spesifikasi dari panda tersebut, dari behavior, ciri-ciri, part of partnya itu termasuk ke dalam description. Nah, di sini lalu kemudian ada gambar. Nih, apa ini? Tebak-tebakan. Nih, Miss mau, I want you to choose one of the alphabet on this slide. Ya, di sini ada A, B, C, D. Nah, mari kita lihat ada apa sih di balik abjad ini. Ya, di balik abjad ini terdapat gambar-gambar yang sangat menarik, yang sangat cantik. Dan ini merupakan contoh-contoh dari report text tersebut. Yang kalian tadi sudah memilih itu abjadnya A, B, C, D, sampai E itu. Ini adalah contoh gambarnya. Jadi, jika yang memilih A, itu berarti tugasnya adalah mereport tentang kupu-kupu. Yang memilih B itu adalah tugasnya mereport tentang gajah. Yang C itu Candi Borobudur. Yang D itu tentang gejala alam. Dan yang terakhir itu atau E itu mengenai tentang teknologi. Sampai sini ya. Jadi Miss mau kalian mencoba membuat text report text berdasarkan gambar-gambar yang ada di sini di slide yang sudah teman-teman pilih nih dari huruf A sampai E tadi. Jadi yang merasa dapat C, misalkan dapatnya Borobudur, berarti kalian membahas tentang report text Candi Borobudur. Seperti itu ya teman-teman. Ya, sampai sini paham ya? Nah, jangan lupa juga tugasnya nanti dikirim via email ya ke Miss-nya. Yang sudah tahu emailnya, nanti kasih tahu ke teman-temannya ya. Email Miss itu apa? Kalau enggak nanti Miss share deh ya. Oke, jadi tugasnya adalah mencoba membuat text report berdasarkan general structure-nya, language feature-nya. Seperti itu ya. Yang sudah tadi kita bahas dari awal sampai akhir. Oke, reflection deh. Tadi kita bahas apa aja? Definition of report text, betul. Lalu language feature, iya betul. Apalagi
tentang purpose of report text, betul. Apalagi tadi? Ayo, apalagi tadi? Ada satu lagi, generic structure-nya. Iya, betul. Jadi kita udah membahas tentang bermacam-macam tadi. Apa saja yang ada di dalam report text, dan semoga pembelajaran kali ini lebih bisa bermanfaat lagi buat teman-teman dan mudah memahaminya lagi. Tugasnya jangan lupa dikumpulin lewat email ya teman-teman. Baik, jadi kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir ke kelas Miss hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.